Perkenalkan, nama saya Yulia Tardia. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 856897794, Prodi PGSD. Di sini saya akan melaksanakan tugas 2 dari mata kuliah Literasi Karakter dan Kepramukaan. Akan mewawancarai kepala sekolah dan pembina pramuka terkait dengan kegiatan pramuka yang ada di SD Negeri 07 Kepahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, sebelumnya nama saya Yulia Tardia. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktunya dan mengizinkan saya untuk melakukan wawancara terkait mata kuliah Literasi Karakter dan Kepramukaan, Bu. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait kegiatan pramuka di SDN 07 Kepahyang ini, Bu. Yang pertama, pertanyaan saya, Ibu bagaimana struktur organisasi kepengurusan pramuka di sekolah SD Negeri 07 Kepahyang ini, Bu? Ya, untuk struktur organisasi, alhamdulillah di sekolah kita sudah ada. Mulai dari Mabikus bertindak sebagai Mabikus adalah kepala sekolah, kemudian Dewan Guru, salah satu Dewan Guru yaitu guru kelas 6 itu merupakan ketua pembina dari pramuka. Terus ada juga pembina siaga putra, pembina siaga putri, dan pembina penggalang putra dan penggalang putri, serta ada sekretarisnya dan bendahara. Alhamdulillah untuk struktur organisasi kita sudah. Berarti sudah lengkap ya, Bu, Ya, untuk sudah. struktur organisasi kepengurusan pramuka. Baiklah, Bu. Pertanyaan kedua, bagaimana kondisi sarana prasarana pramuka di sekolah SD Negeri 07 Kepahyang saat ini, terutama terkait perlengkapan berkemah, apakah sudah ada atau belum? Ya, untuk sarana prasarana memang di sekolah kita ini masih sangat kurang sekali ya, terutama untuk berkemah. Kita belum ada mengadakan kegiatan berkemah di sekolah. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya jika ada kegiatan berkemah kita meminjam dulu dari sekolah tetangga ya, sekolah lain. Mungkin untuk selanjutnya secara bertahap nanti kita coba untuk menganggarkan secara bertahap dan mungkin seperti itu. Ya, baik, Bu. Untuk pertanyaan ketiga, Bu, untuk sistem penilaiannya, bagaimana nilai pramuka ini dimasukkan ke dalam rapot siswa, Bu? Kita kan ada pembina, terus pembina ini latihan setiap Sabtu biasanya itu kan ada penilaiannya dari pembina secara kualitatif atau kuantitatif ya. Kualitatif ya, secara kualitatif ini diambil melalui pembina. Nanti pembina akan menyetorkan nilai tersebut kepada guru kelas. Jadi bisa Koordinasi pada guru kelas. Iya, baik. Diletakkan ke dalam rapot. Baik, Bu. Untuk pertanyaan keempat, Bu, menurut Ibu apa tantangan terbesar dalam mengelola kegiatan pramuka di sekolah ini, Bu? Kalau saat ini tantangan kita itu untuk menyediakan pembina yang memang mahir di dalam pramuka. Karena di SD 07 ini belum ada pembina yang memang khusus untuk melatih pramuka. Jadi sekarang masih melibatkan guru kelas yang ada, sedangkan karena masih baru juga kita menggalakkan pramuka di SD ini, jadi mungkin itulah kesulitan yang paling besar. Kemudian untuk menganggarkan sarana dari pramuka ini juga merupakan kesulitan bagi sekolah, karena kita kan seperti kita ketahui siswanya sedikit, mungkin dananya juga Anggarannya juga kecil. mungkin bertahap bisa dianggarkan kegiatan pramuka. Baiklah, Bu, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila
ada kekurangan dari saya, Bu, sewaktu mewawancara, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan jawaban terhadap pramuka yang ada di sekolah ini, Bu. Saya akhiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Yulia Pardia. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk saya wawancara, Pak. Di sini saya melaksanakan tugas 2 dari mata kuliah Literasi Karakter dan Kepramukaan, Pak. Literasi karakter dan pramuka. Iya. Di sini saya akan menanyakan kepada Bapak sebagai pembina pramuka beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pramuka yang ada di SDN 07 Kepahyang ini, Pak. Baiklah, Pak, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, Pak. Yang pertama, Bapak bisa diceritakan bagaimana jadwal dan bentuk kegiatan rutin serta non-rutin pramuka di sini, Pak, di sekolah ini. Terima kasih ya. Untuk kegiatan pramuka di sekolah, terutama kegiatan rutin. Biasanya sekolah ini mengadakan untuk anak itu latihan seminggu hari Sabtu setelah pulang sekolah. Rutinnya biasanya anak-anak ini satu, mereka dilatih dalam hal pelajaran PBB, baris. Yang kedua, keterampilan seperti menggunakan semapur, gunakan lapri, dan juga simpul tali menali. Untuk kegiatan rutinnya biasanya itu kami adakan dalam satu bulan itu dibagi menjadi berarti 2 kali. Biasanya siswa ini mereka mengadakan kebersihan lingkungan khusus untuk di sekolah. Dalam artinya menjaga kerapian, kebersihan, dan juga ketentraman di sekolah. Adakah kegiatan non-rutinnya itu, Pak, seperti kegiatan menjelajah alam sekitar atau membantu masyarakat yang ada di sekitar sekolah seperti itu, Pak? Nah, untuk kegiatan non-rutinnya biasanya kami laksanakan juga di sekolah. Itu di luar jam sekolah, anak-anak biasanya cinta alam. Artinya mereka berjalan di sekitar sekolah dan mereka biasanya disisipkan membawa buku, mencatat apa yang mereka temukan, apa baik itu dalam makhluk hidup atau hewan ataupun lingkungan. Untuk di lingkungan di luar sekolah, biasanya anak ini membantu risma dalam hal sana menjelang Idul Fitri atau Adha. Mereka membantu risma membersih lingkungan masjid dan perlengkapan untuk persiapan Idul Fitri dan Adha. Baik, Pak. Baiklah, Pak. Untuk ke pertanyaan kedua, Pak, praktik baik apa saja yang sudah dilakukan dalam kegiatan pramuka, baik yang diterapkan di dalam lingkungan sekolah maupun yang melibatkan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah, Pak? Nah, kembali tadi ya, kalau untuk praktik baiknya di sekolah menjaga kebersihan, baik itu lingkungan maupun di sekitar. Karena sekolah kita juga dekat dengan ada irigasi, biasanya untuk menghindar terjadinya kebanjiran di jalan, anak-anak biasanya membuang sampah, membersihkan di sekolah biasanya. Dia untuk sekolah tadi, di samping mereka juga membantu risma di dalam hal membersihkan masjid dalam menyambut Idul Fitri Adha. Mereka bisa membantu juga menanam penghijauan, menanam pohon hijau di sekitar sekolah dan tempat tinggal mereka, membantu Karang Taruna situ ya. Baiklah, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga, Pak. Saat melatih di lapangan, apa saja tantangan atau kendala yang paling sering Bapak hadapi, Pak? Kalau tantangan kendalaan pasti ada, karena melatih anak siaga dan penggalang itu kita terbentur dengan usia. Salah satu kendala itu biasanya fisik, yang kedua itu kecerdasan, yang ketiga juga itu dari kemampuan penampilan. Fisik contoh seandainya kita melakukan kegiatan non rutin, biasanya kita mengadakan cinta alam.
karena usia mereka masih anak-anak, mereka tidak mampu kadang-kala berjalan jauh dan karena cuaca panas. Ya. Nah, untuk keterampilan biasanya anak-anak ini kebetulan mereka masih sulit menghafal dalam hal sandi menggunakan semapur dan fluid. Karena bahasa dalam sandi dan fluid itu biasanya kita gunakan tidak mungkin lagi bahasa jarak jauh dengan kata pasti pakai sandi atau semapur. Kalau untuk keterampilan alhamdulillah untuk siaga mereka semua sudah hafal, terutama Dwi Satya Pramuka dan Dasar Dharma Pramuka. Tapi khusus untuk siaga itu kelas tinggi 4, 5, 6. Penggalang ya Pak. Ya, untuk penggalang. Untuk kelas tinggi penggalang itu mereka sudah hafal biasanya itu seperti Dwi Dharma Pramuka dan Satya Pramuka. Kalau untuk siaga mereka bisa mengikuti. Mengikuti. Mungkin bisa dari kakak kelasnya itu ya tadi ya Pak ya, yang penggalang ini membantu siaga kayak gitu ya Pak ya. Minimal mereka mengikuti apa yang seandainya saat lagi ada pembacaan teks di Satya Pramuka, mereka mengikuti apa itu. Oke, baiklah Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin ini saja Pak, saya akhiri. Saya memohon pamit juga Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Ya Pak, kasih ya Pak.